billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah ya. Saya mau tanya buat semua jamaah yang ada di rumah dan juga di studio, mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga sendiri? Gak enak, Bu, di surga sepi sendirian. Mau masuk surga sama keluarga? Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang nih kita bahas tema yang luar biasa. Mudah-mudahan kita di surga gak sendirian, tapi kumpul sama keluarga kita semua. Temanya adalah masuk surga sekeluarga. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video tayangan nih sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang bapak marah kepada anaknya saat mengajar ngaji. Ini dia nih tayangannya. Bukan. Ini apa namanya? Mbak. Ini lihat dia, lihat sini, bukan papi, dilihat nih. Mbak. Apa? Mbak. Apa namanya? Mbak. Ini namanya apa? Mbak. Yang ini, yang panjang nih. Yang padang. Iya. Yang padang. Apa namanya? Yang padang. Kenapa nangis? Cara orang ini kan beda-beda. Ada mungkin orang tua yang sabar, ada orang tua yang kayak kita yang pengennya tegas gitu, pengen bener langsung makrojnya. Nah itu bagaimana nih kita nih sebagai orang tua yang kadang-kadang suka emosi. Mohon izin penjelasannya, Fadl Ustaz. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pengajaran seorang pada anaknya lebih baik daripada ibadah dan sedekah. Kenapa? Kenapa? Karena ketika orang tua mengajarkan dalam hal ini mendidik anak, itu adalah sebagai kewajibannya. Itu yang pertama. Kemudian untuk menyelamatkan keluarganya. Selamatkan dengan cara mendidik, mengajarkan supaya tidak melakukan dosa, maksiat atau tidak melalaikan kewajiban. Itu mendidiknya. Kemudian ketiga, selain kewajiban, selain menyelamatkan, dan yang ketiga untuk mengangkat derajat anak-anaknya. Ketahuilah salah satu yang mengangkat derajat seseorang dengan adanya ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, gimana cara mendidiknya? Apa harus tegas? Tidak. Seseorang dikatakan tegas, tegas dalam hal agama, tegas dalam hal kebaikan, tapi tetap berlemah lembut dengan cara berlemah lembut. Tegas kelihatan, tapi lemah lembut. Tekniknya aja, ingat ya. Kurikulum itu pasti akan berubah. Karena seiring zaman, sekali lagi, seiring zaman. Karena didiklah anakmu sesuai zamannya. Jangan paksakan, karena dia tidak hidup di zaman kita. Sebagai orang tua jangan terlalu memaksakan keinginan kita. Cita-cita kita yang disalurkan kepada anak kita. Kita tidak bisa meraih cita-cita kita. Lalu memaksa anak untuk memenuhi cita-cita kita. Salah. Mereka punya kehidupan sendiri. Mereka punya dunia sendiri. Maka seorang orang tua mendidik anak sesuai zamannya. Dan mohon izin sesuai fitrahnya. Sesuai kemampuannya. Sehingga tidak ada kezaliman di dalamnya. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana, Bu. Masya Allah. Jamaah. Nah nih ya, yang namanya orang tua pasti semua punya keinginan. Punya keinginan apa sih? Memberikan nanti syafaat kepada anak-anaknya. Tapi ini yang namanya anak kadang-kadang juga ada yang gak tahu diri ya, Bu ya. Ada yang pernah curhat sama saya, anaknya suka marah-marah sama orang tuanya. Ih, nauzubillah min zalik. Nah ini kan anak-anak yang termasuk anak-anak durhaka. Bisa gak orang tuanya ngasih syafaat kepada anaknya? Coba kita minta penjelasan kepada guru kita Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Habib. Afwan Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita kumpul di tempat ini dan penonton di rumah duduk manis menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah ya Rabb mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah darimu ya Allah ya Rahman ya Rahim amin ya Allah ya Rabbal amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa dosa-dosa besar. Yang pertama adalah asyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka terhadap orang tua, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Merupakan dosa yang paling besar. Oleh karena itu ketika ditanya apakah orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya yang durhaka, tidak bisa jawabannya. Jawabannya adalah tidak bisa. Ragima anfuhu thumma ragima anfuhu. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Siapa ya Rasulullah yang terhina? Mereka yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, masih segar, masih sehat. Tapi mereka tidak mencari ridho terhadap orang tuanya. Dia tidak mendapatkan daripada kebaikan terhadap orang tuanya. Padahal wajib bagi anak wa isarahunna bil ma'ruf dan juga bil walidaini ihsanan, berlaku baik terhadap keluarganya dan berlaku baik terhadap orang tuanya. Dia berlaku baik terhadap istrinya, wajib bagi dia berlaku baik terhadap orang tuanya. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Banyak orang berbuat baik terhadap istri tapi tidak berbuat baik kepada orang tua. Maka oleh karena itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kalau misalkan ditanya, saya punya teman, saya punya saudara, dia suka nasihatin orang tuanya dengan cara mungkin caranya dia marah tapi nggak marah, tapi nasihatin dengan kebaikan. Boleh menasihati orang tua dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ketika dia nasihati dengan cara yang baik, maka insya Allah berkah ke dalamnya. Tapi kalau dia emosional, dia marah sama orang tuanya, dia bentak orang tuanya, ini yang gak benar. Ini adalah perlakuan atau perbuatan yang buruk. Kalau dia marah sama orang tuanya, kalau orang tuanya salah, kalau orang tuanya benar-benar salahnya fatal, melakukan perbuatan yang haram, maka diperbolehkan dalam syariat, tapi jangan marahnya jangan kencang-kencang. Ya. Marahnya, aduh ya Allah nggak boleh kayak gitu, haram ini bu. Ngomongnya tetap dengan kebaikan, dengan santun. Boleh, haram ini. Itu gitulah. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, sekarang kita panggil Ustaz Syam. Ustaz Syam, mana aja Ustaz Syam? Nah ini kan kita kan kalau kita bilang, kita dikatanya nih sebagai manusia, sebagai anak bisa mengangkat derajat orang tua. Amin. Nah tapi pertanyaannya ya, kita mengangkat derajat orang tua kan niatnya pengen bertemu di surga. Tapi katanya kalau misalnya di sana itu katanya akhirat itu orang sibuk dengan urusan masing-masing. Gak bisa kita ngurusin diri sendiri aja udah repot, pertanggung jawabannya. Mau izin penjelasannya bagaimana? Silakan, fadhal Ustaz Syam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami Habib Ustaz Maulana Mas Fadli, maka kita buka dulu Al-Qur'an surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Gambaran kenikmatan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang mengikuti keimanan dari orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, lalu orang-orang yang mengikuti keimanan orang tuanya, kakek-kakeknya, mereka itu semua akan kami pertemukan di surganya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu semua akan dipertemukan di dalam surga. Jadi kalau pertanyaannya, apakah dengan mengangkat derajat orang tua maka kita akan bertemu di surga? Bukan mengangkat derajat orang tua, mengangkat derajat diri kita sendiri. Karena kata Allah, orang beriman lalu anak cucunya mengikuti keimanannya, anak cucunya ini akan dipertemukan dengan orang tuanya. Biasanya kakek-kakek kita ini jauh lebih soleh daripada kita. Biasanya ini kakek-kakek kita terdahulu itu jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dahulu mungkin gangguannya masih sedikit. Masih rumah masjid, sudah bersyukur dengan hasil kebunnya sendiri, sudah bersyukur dengan hasil sawahnya sendiri, tidak muluk-muluk daripada apa yang dia kerjakan. Akhirnya dia menjadi orang yang dekat dengan Allah. Maka yang mesti mengangkat derajat adalah kita angkat derajat diri kita sendiri supaya kita bisa bertemu kakek kita di surga. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini saya ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih ya. Dari pertanyaan @dimassurya43. Ustadz Maulana boleh maju ke depan Ustadz? Apa itu? Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tidak ya Ustadz kalau kita tidak hanya mengajak keluarga untuk berjihad. Tapi kita mengajak keluarga orang lain atau keluarga tetangga untuk berjihad. Itu sebuah kebaikan atau justru malah mengganggu ya Ustadz? Nah ini gimana malah ketawa Ustadz Maulana? Dengerin. Yang diurus keluarga dulu. Baru keluarga orang lain, keluarga kerja belum beres. Kalau gitu kita bahas nanti nih ya. Ya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana biar penasaran. Pokoknya tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.